Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa. Nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta limpahan nikmat ke dalam diri kita serta para qalbul mukminin. Para hadirin, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terlampau jauh meninggalkan kita, hampir lebih 14 abad. Kiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita secara jasadiyah, namun secara ruhaniyah Rasulullah tetap hidup, tetap menyirami serta mengharumi ruh-ruh serta jiwa-jiwa qalbul mukminin yang senantiasa berzikir kepada Allah serta selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewariskan setiap ilmu serta ajaran yang disyariatkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rabbul Azza wa Jalla kepada para sahabat serta para tabi'in. Namun di pertemuan kita kali ini kita akan mengupas serta menelisik kehidupan sosok salah satu khulafaur rasyidin yang sangat disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sangat dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Para sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita mengenal siapa itu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah kembali ke bumi ini menghadap kepada para umat seketika kembali dari hadirat Allah Subhanahu wa taala menerima perintah salat. Maka Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar As-Siddiq karena membenarkan kejadian itu. Walaupun Abu Bakar sebenarnya tidak terlalu meyakini kejadian itu secara terperinci, namun dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertiuplah satu cahaya keyakinan yang merupakan sir daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kalbunya Abu Bakar sehingga membenarkan daripada kejadian yang terjadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan sebutan Isra wal Mi'raj. Maka dari itu, para sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang Mekah asli karena beliau dilahirkan di Mekah. 3 tahun setelah Rasulullah, 2 tahun setelah Rasulullah dilahirkan, maka lahirlah Abu Bakar. Abu Bakar kala itu dinamai Abu Bakar karena dijuluki seorang yang suka menunggangi unta yang muda. Abu Bakar As-Siddiq lahir di Mekah karena waktu itu di Mekah masih tahun gajah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tahun gajah, maka 2 tahun setelahnya Abu Bakar pun dilahirkan. Para sahabat fillah yang dirahmati Allah dimanapun berada, Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama lain Abdullah. Abdullah yang diberikan nama oleh Rasulullah. Kemudian mendapat gelar Abu Bakar karena di bangsanya kala itu Abu Bakar termasuk dari keturunan yang mulia, keturunan yang dihormati oleh kaumnya. Kemudian Abu Bakar pun dijuluki Al-Atiq, orang yang berparas, bercahaya atau menawan untuk dipandang. Kemudian juga Abu Bakar disebuti As-Siddiq karena telah membenarkan kejadian Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar beranjak dewasa, kemudian Abu Bakar menikah, kemudian Abu Bakar memeluk Islam. Dan ketika Abu Bakar memeluk Islam, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar menanyakan salah satu mukjizat yang harus dibuktikan oleh seorang nabi ataupun rasul. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutarakan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, tidakkah cukup pemaparan
atas mimpi yang kau utarakan kepada seorang rahib yang berada di Syam sana. Padahal Abu Bakar menyembunyikan cerita itu, tidak pernah bercerita kecuali kepada rahib itu karena ingin menanyakan apa maksud daripada tabir mimpi tersebut. Maka seketika itu Abu Bakar meyakini bahwasannya Muhammad adalah Rasul serta nabinya Allah Subhanahu wa taala. Sepeninggal Rasulullah wafat, maka diangkatlah Abu Bakar menjadi khalifah. Ketika itu yang membai'ah pertama kali adalah Sayyidina Umar radhiyallahu an. Kemudian diikuti oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Maka Sayyidina Abu Bakar memegang tampuk kepemimpinan khalifah yang pertama kalinya. Di kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berbagai macam kejadian terjadi. Di antaranya yang kita ketahui adalah perang Siffin. Di antara yang pernah terjadi saat kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah peperangan Yamamah yang melibatkan hampir ribuan sahabat yang mengikuti peperangan tersebut. Hingga ada 70 orang yang syahid yang diantaranya banyak sekali orang-orang yang menghafal Al-Quran. Maka seketika itu Abu Bakar dihadapkan dengan jasad-jasad para syuhada ini oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wahai Abu Bakar, inilah jasad orang-orang yang syahid di jalan Allah. Di antara mereka banyak sekali orang-orang yang menghafal Al-Quran. Aku khawatir ketika banyak di antara mereka yang telah syahid, maka kekhawatiranku yang terbesar adalah hilangnya Al-Quran dari muka bumi ini. Maka Abu Bakar tetap meyakini kepada Umar bahwasannya Allah telah menentukan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini. Tetapi ya Abu Bakar, kebaikan itu harus kita jemput dan harus kita ikhtiarkan. Maka dari salah satu bukti ikhtiar kita adalah kita memikirkan bagaimana cara Al-Quran ini tetap bersanubari di hati umat. Maka Umar mengusulkan bagaimana agar Al-Quran ditulis, Al-Quran dilembarkan. Maka Abu Bakar berpikir dan bertafakur sejenak sebelum ketika itu Abu Bakar menerima usulan dari Sayyidina Umar. Maka ketika itu diutuslah Zaid bin Sabit untuk menulis, karena Zaid bin Sabit adalah seorang pemuda yang terkenal cerdas, lagi dapat dipercaya. Karena sebelum sepeninggal Rasulullah SAW pun Zaid bin Sabit sudah terkenal dekat dengan Rasulullah dan sering menjadi pesuruh atau khadimnya Rasulullah SAW. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, Abu Bakar As-Siddiq menuai prestasi diantaranya adalah mengumpulkan Al-Quran yang berserakan di mana-mana di kota Mekah. Yang ketika itu ditulis di pelepah kurma atau di tulang-tulang, maka dikumpulkan pada zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian disuruhlah sahabat Zaid bin Sabit untuk menulisnya. Maka Al-Quran terkumpul menjadi satu dan kala itu umat dapat membaca serta menikmati Al-Quran dengan mudah. Maka kekhawatiran di hati Umar kala itu telah terbebas dan telah menjadi terbayar dengan upaya Abu Bakar As-Siddiq meluluskan daripada usulannya. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjalan kira-kira 2 tahun lebih masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Maka tibalah Abu Bakar As-Siddiq menjumpai Rabbnya. Maka Abu Bakar As-Siddiq menderita sakit yang cukup parah. Dikatakan 15 hari sebelum Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq diceritakan terbaring lemah di rumahnya, hanya ditemani oleh Aisyah putrinya radhiyallahu anha. Maka kala itu Abu Bakar banyak lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mewakilkan seluruh kebijakan serta tanggung jawabnya kepada para tangan-tangan kanannya, termasuk Umar radhiyallahu anhu. Di detik-detik menjelang kewafatannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar berpesan kepada putrinya dengan mewasiatkan beberapa wasiat yang baik kepada putrinya ini, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Maka diterimalah wasiat-wasiat tersebut oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dengan senang hati dan lapang dada. Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia di malam yang tepat seperti Rasulullah ketika itu meninggal, yakni malam Selasa. Di usianya yang sudah rentan waktu itu, maka Abu Bakar As-Siddiq pun meninggalkan dunia ini dengan penuh kedamaian serta tanggung jawab yang sudah beliau selesaikan secara sempurna. Para sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kiranya itu yang bisa kita paparkan pada perjumpaan kita kali ini, mudah-mudahan menjadi penambah dari wawasan pengetahuan kita mengenai sahabat Rasulullah, khususnya diri daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Cukup kiranya kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa iyyakum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.